Kalau sudah berpikiran dengan akhirat, subhanallah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Dari apa yang ada dalam diri kita itu hilang, tapi apa yang diserahkan kepada Allah abadi. Subhanallah. Ini Utsman bin Affan, ini ya Rasulullah, dibuka oleh Rasulullah, ternyata ini kepingan daripada apa? Dinar ataupun punten dengan emasnya. Sambil dipegang dan wajah Rasulullah itu sumringah. Wajah Rasulullah saking bahagianya sumringahnya sambil emas itu dipegang-pegang begini sampai kata-katanya, ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum, ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum, sampai 3 kali, ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum, sambil digini-gini emasnya ataupun dinarnya, ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum, if'al ma syi'ta ya Utsman, ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Apa katanya? Dengan Utsman, terserah kamu berbuat apa saja, pokoknya gak ada sesuatu yang dapat membahayakanmu di dunia dan di akhirat setelah kau melakukan hal ini. Ketika Utsman bin Affan untuk membantu infak dengan hartanya, subhanallah, ketika sahabat yang infak dengan hartanya paling banyak, kita akan langsung pikiran kita Utsman bin Affan. Menceritakan tentang ibadah yang luar biasa, baca Qur'annya tidak pernah lepas dalam sehari kecuali menyelesaikan daripada Qur'an ini, kita akan tertuju kepada Utsman bin Affan. Sampai ada perkataan Utsman bin Affan, ini pengulangan sedikit dengan mengatakan, apabila hati kita bersih maka tidak akan pernah kenyang dengan bacaan Qur'an, akan selalu merasa kurang terus dengan bacaan Al-Qur'an. Itulah yang ada. Ya. Jadi kalau kita ingin mengecek hati kita bersih atau tidak, bagaimana hubungan kita dengan Quran. Kalau dengan Quran kita ini, dengan Quran kita baik-baik saja, tidak pernah punya masalah. Dengarkan Al-Quran, ayo. Baca Quran, ayo. Pelajari Al-Quran, ayo. Berarti bisa dipastikan, punten, bisa dipastikan hati ini dalam keadaan bersih. Tapi kalau banyak masalah dengan Quran, bisa dipastikan hatinya banyak masalah. Alhamdulillah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita lanjutkan Utsman bin Affan yang luar biasa. Masya Allah. Yang paling sangat terkenal bukan hanya sekedar Bi'ru Roma yang kemarin sudah disampaikan. Subhanallah, ada hal juga saat Rasulullah SAW, Masya Allah, ketika perang Tabuk melawan orang-orang bangsa Romawi, singkatnya demikian. Namun pada waktu itu perang Tabuk terjadi dalam keadaan paceklik, belum banyak dana yang masuk karena panen belum dimulai. Maka Rasulullah mengatakan dengan tegas kata-katanya, menjahaza jaisul usrah falahul jannah. Kata Rasulullah, siapa yang menyiapkan pasukan demi terlaksananya pasukan saat ini untuk dalam perang Tabuk ini rencananya, maka dia akan mendapatkan pahala surga. Subhanallah, Utsman bin Affan tanpa berpikir panjang dan para sahabat ketika dengar di masjid kata Rasulullah, man jahaza jaisul usrah falahul jannah, siapa yang menyiapkan pasukan ini maka baginya surga. Para sahabat bubar semuanya. Bubar untuk atau apa? Nyari kira-kira punya apa di rumahnya. Cari ke rumahnya, bawa sana, bawa sini, itu para sahabat. Masya Allah. Ini kalau seandainya di sini misalnya digambarkan di masjid yang indah ini ada sesuatu yang diperlukan, misalnya siapa yang ingin merenovasi misalnya toiletnya atau renovasi tempat apanya, begitu dikatakan ditunggu, bubar semua jamaah, tapi mungkin gak balik lagi. Subhanallah. Hilang semuanya, tapi ini bubar semuanya, balik lagi dengan membawa berbagai macam yang ada. Itu ketika akhirat dikomandangkan, para sahabat cepat langsung buriak. Punten, buriak bahasa Sunda, nanti dilaporin lagi saya. Iya, punten. Pencar semuanya. Pergi ke sana kemari. Kenapa? Ke rumahnya. Kira-kira apa? Ayahanda bunda tahu Utsman bin Affan bawa apa? Utsman bin Affan membawa hal yang terindah. Apa coba? Masya Allah, beliau membawa 10.000 dinar dengan emas. Dibawa oleh Utsman bin Affan dengan mengatakan, ya Rasulullah, ini ya Rasulullah. Kalau sudah berpikiran dengan akhirat, subhanallah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin.
Main dari apa yang ada dalam diri kita itu hilang, tapi apa yang diserahkan kepada Allah abadi. Subhanallah. Ini Utsman bin Affan, ini ya Rasulullah, dibuka oleh Rasulullah, ternyata ini kepingan daripada apa? Dinar ataupun punten dengan emasnya. Sambil dipegang dan wajah Rasulullah itu sumringah. Wajah Rasulullah saking bahagianya sumringahnya sambil emas itu dipegang-pegang begini sampai kata-katanya, ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum, ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum, sampai 3 kali ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum sambil digini-gini emasnya ataupun dinarnya, ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum, if'al ma syi'ta ya Utsman, ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Apa katanya? Dengan Utsman, terserah kamu berbuat apa saja, pokoknya gak ada sesuatu yang dapat membahayakanmu di dunia dan di akhirat setelah kau melakukan hal ini. Subhanallah. Apa yang telah kau lakukan hari ini akan menyelamatkanmu dalam kehidupanmu. Ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Subhanallah. Dikumpulkan Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah mungkin berpikir yang akan dihadapi adalah raja ataupun punten pasukan Romawi yang terkenal gagah dengan gladiatornya, dengan segala macamnya kekuatannya. Lalu Rasulullah kembali mengatakan, man jahaza jaisul usra falahul jannah. 2 kali Rasulullah katakan, siapa yang berani dan siap menyiapkan untuk demi terlaksananya pasukan ini, maka baginya sorga. Kalau tadi semua para sahabat keluar gitu kan, pada datang lagi. Sekarang mungkin para sahabat masih berpikir masih ada barang gak ya gitu. Utsman bin Affan pergi lagi. Subhanallah. Keluar lagi Utsman bin Affan. Yang merasa, oh berarti Rasulullah ini benar-benar dihajatin masa. Perlu yang sangat diperlukan. Maka Utsman kembali keluar. Beberapa sahabat kembali keluar, tapi Utsman keluar. Apa yang dibawa oleh Utsman bin Affan? Subhanallah. Begitu datang lagi Utsman bin Affan, Masya Allah. Ternyata bukan hanya sekedar datang dan datang, tapi apa? Ya Rabbana. Utsman bin Affan dengan membawa, Masya Allah, berapa kira-kira? Digambarkan kira-kira 950 atau 960 ekor unta. Subhanallah. Ya Rasulullah, ini aku datangkan 960 ekor unta. Masya Allah. Lengkap dengan peralatan untuk perangnya. Rasulullah dengan kata-kata, ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Subhanallah. Kumpulkan lagi, dihitung lagi. Ya Allah, subhanallah. Apa lagi? Dengan mengatakan kata-katanya. Disampaikan lagi oleh siapa? Rasulullah SAW. Setelah kumpul, Rasulullah kembali mengatakan, man jahaza jaisul usra falahul jannah. 3 kali itu Rasulullah. Siapa yang berani menyiapkan pasukan ini sampai terjadi pasukan yang kokoh yang kuat, maka baginya surga. Utsman bin Affan pergi lagi. Pergi lagi. Utsman bin Affan dan datang dengan membawa apa? Dengan membawa punten. Para ulama melalui ahli sirah ini mengatakan 60 ekor kuda perang lengkap dengan peralatan perangnya. Subhanallah, 60 kuda perang. Datang lagi Utsman bin Affan, ini ya Rasulullah, aku serahkan 60 kuda perang. Masya Allah, bukan kuda biasa, kuda perang yang luar biasa diserahkan kepada Rasulullah SAW. Itulah Utsman bin Affan. Dahsyat. Dan punten, kadang-kadang ketika diumumkan, misalnya siapa yang ingin memberikan wakaf untuk perluasan misalnya masjid ini ataupun untuk kepentingan masjid ini, silahkan. Ada orang kan udah kemarin saya, bisa begitu tuh kita, kan udah bulan lalu, kan udah 3 bulan yang lalu. Kalau Utsman bin Affan, perlu lagi? Ada. Perlu lagi? Ada. Perlu lagi? Ada. Subhanallah. Itu kata-katanya. Nggak ada kata-kata kan udah kemarin. Kan udah kemarin. Nggak ada kata-kata udah. Apakah nanti di sorga dengan mengatakan, kata Allah, engkau aku akan tinggikan sorgamu ke Firdaus. Apakah bilang, udah di sini saja saya. Bisa begitu? Enggak. Enggak. Kita ingin lebih atas lagi, atas lagi, atas lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan terbaik. Terbaik untuk kita apa yang kita lakukan. Subhanallah. Dan tidak ada sekecil apapun yang tidak tercatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Utsman bin Affan diserahkan. Masya Allah. Ikhwah akhwat ayahanda punten. Begitu berangkat ke Tabuk, jadi nggak perangnya? Jadi nggak perangnya. Orang Romawinya kabur. Nggak berani. Nggak berani. Kenapa? Begitu orang Romawi siapkan dengan pasukan begitu lengkap dan dahsyat sekali. Kumpul pimpinan-pimpinannya. Ini mampir sedikit ya.
Apa kata pimpinannya, kata rajanya dengan mengumpulkan, ini akan berperang dengan Muhammad Rasulullah itu ya, ini gini, sini kumpulkan semua, termasuk pendeta-pendeta, kumpulkan. Kita yakin kalau itu Muhammad. Yakin gak? Yakin, semua ngangguk tuh, yakin. Dan kita akan memeranginya. Kalian tahu gak, kalau memerangi Nabi itu pasti kita kalah dan Nabi menang. Ya, memang yakin begitu. Nah, kita mau kalah di sana? Enggak. Nah, berarti kita gak perang ya. Kalau gitu pilih yang kedua. Apa? Yang kedua, Islam. Karena kita udah yakin itu Muhammad Rasulullah, itu sudah yakin, kita udah gak ragu lagi. Kenapa? Dalam Injil pun demikian, iman yuk. Mereka bilang, oh gak enak kalau iman. Kenapa? Oh Romawi, terkenal. Terus perang pasti kalah. Islam gak mau. Ambil yang ketiga apa? Kabur. Ah itu jalan cocok. Kabur. Jatang. Ini singkatnya gitu ya. Ini singkatnya. Namun akhirnya punten kemenangan luar biasa. Tetap secara maknawi menang. Dan di situ nanti banyak orang yang masuk Islam. Wah bertubi-tubi. Kenapa? Romawi saja nggak berani untuk menghadapi Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Jadi kalau sekarang film-film yang gagah segala macam, kerajaan Romawi kabur itu. Kabur, nggak berani di zaman Rasulullah SAW. Dulu itu, masya Allah, kalau disebut nama seseorang, Umar takut itu semuanya. Disebut nama Khalid bin Walid takut semuanya. Masya Allah. Disebut dengan nama Utsman takut semuanya. Kenapa? Satu orang aja disebut dengan pahlawan Islam, ngeri semuanya. Siapa pimpin? Zubair, takut semuanya. Subhanallah. Ada nggak di Indonesia kalau disebut nama itu semua bergetar ketakutan? Ada nggak kira-kira Indonesia sekarang? Dan kira-kira? Nggak tahu ya, silahkan saja untuk renungkan. Ya. Tapi yang jelas zaman dulu disebut namanya ngeri, disebut namanya takut. Subhanallah. Nah ini punten, di zaman itu kalau disebut dengan nama pahlawan-pahlawan Islam takut semuanya. Masya Allah. Termasuk bangsa Romawi.